karena mereka ada Apa bedanya sarung dan kotak? sarung dan kotak. Ya, ini bukan ayam ini. Kalau sarung itu bisa kotak-kotak. Kalau kotak tidak bisa sarung-sarung. Hai semuanya, balik lagi sama gua Eta Beta di Mukbang. Seneng lagi balik lagi sama kalian, dan hari ini seperti biasa kita bakal mukbang sambil cerita kisah kriminal nyata. Dan hari ini seperti kalian lihat kita bakal mukbang opor ayam. Bikin sendiri, semoga doyan. Cuman yang nggak tahu deh, kita lihat aja gimana. Dan hari ini cerita kita bakalan cerita yang agak enteng sedikit. Berapa banyak dari kalian udah pada nonton film Hustler? Kita belum. Tapi film Hustler ini film yang dibintangin sama J.Lo, sama Constance Wu. Itu yang di Crazy Rich Asian, yang tentang kayak stripper gitu, tapi terus habis itu mereka ngebohongin cowok-cowok bla 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 bla. Dan itu berdasarkan cerita asli gitu loh, kisah nyata maksudnya. Memang ada sekumpulan cowok, sekumpulan cewek di Amerika yang melakukan kejahatan ini terhadap cowok-cowok supaya mereka bisa dapat duit banyak. Gitu. Jadi kita bakal compare apa bedanya filmnya sama apa yang kejadian aslinya. Tapi sebelum kita mulai, ayo kita coba opornya karena sudah lapar. Let's try first the sauce. Suami paling suka makannya yang santan-santan, jadinya kurang apa ya? It's nice tapi kurang micin. Kurang micin. Kurang santan. Ada nasi putih juga di bawah. Wow. Kurang asin sedikit. Pakai tangan aja. Wow. It's so good. Gue sih doyan sih, soalnya nggak terlalu doyan asin. Kalau opor ada orang yang pakai kecap nggak ya makannya? Hah? Nggak. Ada nggak? Kalian ada nggak yang makannya pakai kecap? I don't know. Enggak ya, harusnya enggak sih. Biasanya kan kayak dicampur-campur gitu, tapi maksudnya ada rendang sedikit, ada opor, ada apa gitu kan. Tapi kita coba punya opor, jadi ya sudah. Terus cobain makan telurnya. Telurnya dimandiin dulu. Mandiin. Susah. Ini aja. Santan food the best. So good. So good. Jadi kalau di film Hustler ini kelihatannya ya semuanya tuh pada temenan. J.Lo sebagai ringleadernya yang kayak ngebantuin semua cewek-cewek yang lain gitu. Terus habis itu mereka tuh kayak Robin Hood gitu ya, ngambilin duit dari orang-orang kaya. Terus habis itu ya kayak ngasih-ngasih ke ada beberapa pelacur-pelacur yang lainnya juga gitu. Tapi kayaknya mereka semua temenan dan like girl power gitu. Tapi in real life sebenarnya tuh nggak kayak gitu. Jadi in real life si J.Lo ini dia peranin cewek namanya, kalau di filmnya namanya Ramona, tapi aslinya namanya Samantha gitu. Jadi agak nggak terlalu based on bener-bener the truth gitu loh si movie-nya ini. Si Constance Wu dia main namanya Destiny kalau di filmnya, tapi kalau orang aslinya namanya Rosalind Keough. Dan si Rosalind ini dari Kamboja. Si Lily Reinhardt dia main jadi Annabelle, tapi sebenarnya aslinya tuh namanya Karina.
Dan itulah pokoknya itu tiga yang besar gitu loh di film itu, dan 3 pemain yang besar yang memang ada di kejadian nyatanya. Tapi ada kayak Cardi B, dia main di situ juga. Julia Stiles jadi kayak reporternya gitu. Cardi B. Nah, si cewek-cewek ini kan mereka penari eksotis gitu. Mereka kerja memang di strip club di New York. Mereka biasanya memang dapat duit banyak dari hasil tip orang-orang yang datang gitu segala, dan banyak kan klien-klien mereka itu adalah orang-orang Wall Street gitu loh. Tapi begitu Chris Mon di 2008, tiba-tiba orang-orang Wall Street ini pada nggak punya duit, dan akhirnya mereka lebih jarang untuk datang ke strip club. Jadinya mereka kayak, aduh gimana nih gitu, kita nggak ada duit, kita harus melakukan sesuatu gitu. Nah terus habis itu si Samantha, which is Ramona di filmnya, which is J-Lo, dia yang pertama kali come up with the idea. Mereka bilang, oh kita harus mancing, kalau misalnya ikan yang nggak datang, kita harus mancing kalau gitu. Nah si Samantha sama si Roslyn ini ketemu di klub yang namanya Hustlers Club. Makanya kenapa judul filmnya Hustler gitu. Nah mereka ketemu, terus habis itu mereka oke, kita ngomongin ini rencananya gimana untuk mancing si cowok-cowok ini. Mereka ada daftar klien-klien yang sering datang ke si strip club ini gitu. Terus habis itu mereka mulai kayak nge-SMS-in si cowok-cowok ini, tanyain, oh mau nggak kita minum aja, nggak usah datang ke klub gitu, kita we just hang out and minum gitu. Terus habis itu ya cowok-cowok itu terus jadinya kayak oke, ayo kita minum gitu. Mereka minum, pas lagi dikasih minumnya banyak banget. Terus habis itu kadang-kadang mereka juga sampai dikasih obat sama si cewek-cewek ini gitu loh. Terus setelah mereka udah mulai hehehe sama mereka, dibawa ke klubnya. Nah jadinya pas udah di klubnya dikasih obat lagi supaya bener-bener kayak blackout, nggak ngerti apa-apa. Kredit cardnya diambil, terus habis itu di charge ke strip clubnya ini gitu loh. Nah mereka dapat komisi dari strip clubnya. Jadinya sampai satu hari tuh ya mereka bisa kayak ada $100.000 yang mereka bisa dapat dari kredit card orang ini. Dan kebanyakan klien-klien yang mereka target adalah orang-orang kaya, orang-orang yang sudah menikah, cowok-cowok yang sudah menikah, supaya mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi gini, misalnya lu nih yang kena, terus habis itu lu ada tagihan kredit card $100.000, terus lu bilang sama mereka, gimana balikin. Terus habis itu mereka bilang, oh ya, lu lupa memangnya malam itu kan kita have fun darling gitu loh. Malam itu kita have fun. Habis itu mereka juga suka ngambil foto-foto gitu loh, yang dalam posisi-posisi yang agak-agak mencurigakan, supaya bisa, oh lu nggak inget ada foto ini, nanti gue bisa kirim ke istri lu kalau misalnya lupa gitu. Mereka pasti nggak berani ngapa-ngapain dong cowok-cowok ini. Mau gimana, maksudnya mau dibilangin ke istrinya ya nggak. Terus habis itu apalagi mereka lupa. Mereka udah karena saking dikasih obat, dikasih mabok, mereka semuanya pada lupa apa yang terjadi malam itu. Mereka juga mulai mencari cowok-cowok yang kaya, yang biasanya nggak pernah datang ke klubnya. Jadi mereka tadinya pertama kali suka datangnya tuh kayak ke TGIF. Tapi akhirnya mereka mulai kayak nongkrongnya di klub-klub yang tingkat atas lah gitu, supaya tambah ketemu sama cowok-cowok yang duitnya banyak. Nah terus habis itu mulailah mereka mancing karena kredit cardnya diambil. Mereka melakukan hal ini sudah lumayan lama gitu loh. Tapi makin lama mereka daftar kliennya makin lama makin turun gitu loh. Soalnya semua orang pada tahu kan gitu, maksudnya ya semua orang kaya itu mungkin temenan satu sama lain, terus tiba-tiba semuanya merasa, loh kok tiba-tiba kartu kredit gue di max, dan mereka akhirnya nggak jadi repeat customer. Karena udah pernah kena sekali, ngapain mereka datang lagi, gila kalau nggak duit gue bisa habis semua dong gitu. Nah terus akhirnya karena mereka kliennya udah mulai habis, mereka mulai cari benar-benar orang yang nggak jelas gitu. Nggak mulai cari orang yang nggak jelas. Terus habis itu kalau misalnya ada orang-orang yang minta have sex, mereka pada bilang enggak, kita nggak mau gitu loh. Mereka waktu lagi di interview setelah semuanya kejadian ini, mereka bilang enggak, kita nggak mau have sex. Jadinya kita kita ambil kayak pelacur gitu dari tempat lain yang mau gitu sama si cowok-cowok ini. Begitu cowok-cowoknya mau have sex, ini dikasih si cewek-cewek ini. Tapi si cewek-cewek yang lain ini semua juga pada dikasih dandanan yang bagus. Soalnya orang-orang yang pada kaya ini tuh juga sukanya yang cewek-cewek yang lebih berkelas gitu loh. Jadinya kalau mereka bajunya jelek ya dibeliin baju yang bagus. Terus habis itu dibilangin, lu nggak boleh minum, lu nggak boleh
ngobat juga, soalnya itu adalah salah satu rule-nya yang mereka pokoknya benar-benar nggak boleh gitu. Dan cowok-cowok ini bakal mikir bahwa gue nggak mau gitu loh cewek-cewek kayak gitu. Mereka udah tahu taste-nya si cowok-cowok yang berkelas itu tuh apa gitu. Oh, nggak minum, interesting. Ya, tapi ya mungkin juga supaya mereka bisa lebih sadar gitu dan untuk bisa ngeporotin si cowok-cowok ini gitu loh semua. Nah mereka ya pokoknya duitnya banyak, mereka bisa beli kayak mobil yang keren-keren gitu. Si Rosalind dia memang punya anak, di filmnya dia punya anak 1 dan memang di kejadian aslinya memang dia punya anak gitu loh. Dan bisa menghidupi anaknya gitu. So that was good, that was nice. Tapi ya setelah ya itu yang tadi gue bilang bahwa mereka kliennya makin lama makin sedikit. Akhirnya mulai kebobolan. Maksudnya kebobolan? Mulai ketahuan. Kasusnya. Iya, mulai ketahuan. Karena sekarang para strangers ini mulai datang ke polisi. Pertama kali polisi nggak ada yang percaya sama mereka, maksudnya lu cuman kayak mabok doang di tempat strip club, bukan urusan kita gitu loh. Itu salah lu sendiri, kenapa lu mau ke strip club dan kenapa lu mabok gitu. Tapi ada satu klien yang merekam phone call-nya dia sama salah satu pelacur yang dia udah pernah ketemuin gitu loh. Dan si pelacurnya itu dia ngomong di phone call ini gitu, iya memang waktu itu kita kasih lu obat bla bla bla, makanya kita bisa habisin duit lu semua. Dan dia nggak tahu kalau dia ini direkam gitu loh. Dikasih ke polisi, terus habis itu akhirnya polisi baru, oh iya ini kayaknya benar-benar serius, ini ada yang terjadi gitu loh di New York. Dan ada satu lagi korban yang maju, namanya Zayed Yunan. Nah dia tuh kardiologis, dan dia ketemu sama si yang karakternya si Lily Reinhart ini kayak di restoran gitu. Dan dia tuh kasihan banget, soalnya dia benar-benar mikir bahwa dia tuh lagi dating sama si cewek ini. Soalnya si ceweknya ini bilang bahwa dia, oh ya gue nih murid di tempat suster gitu loh, dia mau jadi suster. Jadi dia benar-benar mikir bahwa suster benar-benar di hospital ya, Bo, bukan suster, bukan suster di hospital. Jadi dia kan kardiologis gitu, oh kardiologis sama suster, wah gitu. Pokoknya dia seneng. Jadi ya dia pikir dia lagi mau dia dating sama si cewek ini, dan ternyata duitnya dia sampai habis $135.000 US. Wow. Dan akhirnya dia ke polisi, terus habis itu si polisi baru, oh iya ini lu dibohongin, udah ada beberapa korban yang maju, akhirnya ada yang berani gitu loh untuk maju dan bilang ke polisi. Setelah 8 bulan investigasi, akhirnya si polisi menciduk si cewek-cewek ini. Dan yang beda sama filmnya adalah dua pemeran utamanya ini, si J.Lo sama si Constance Wu ini, kalau di filmnya mereka temenan kan gitu. Jadi maksudnya benar-benar, oh ya gue bakal nge-protect semua my girls gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya di real life, pas mereka ditangkap sama si polisi, yang satu bilang, oh yang ini leadernya tuh yang ini, yang satu bilang, oh ya leadernya yang ini, saling menyalahkan satu sama lain. Nggak ada yang mau ngaku siapa ini sebenarnya leadernya gitu. Terus habis itu, tapi yang gue bingung adalah mereka mereka di sidang gitu segala, nggak masuk penjara men. Jadi si Ramona, Samantha, J.Lo, dia ya bisa keluar gitu, dapat, nggak tahu, gue juga bingung, pokoknya dia bisa keluar. Tapi kalau misalnya si Rosalind, dia yang Constance Wu ini, dia ambil deal sama, nggak tahu dia ngasih informasi apa ke si polisi, dan akhirnya dia keluar juga. Dia sama sekali nggak ini. Oh, si Samantha cuma dapat kayak probation gitu. Jadi dia boleh di luar. Terus habis itu cewek-cewek yang lain ya, semuanya masuk penjara 4 bulan, tapi cuman pas lagi akhir minggu doang. Jadi pas hari biasa mereka dikeluarin, pas akhir minggu mereka harus masuk penjara. 4 bulan doang. 4 bulan itu nggak termasuk ininya dong, weekdays-nya dong. I don't know. Kalau dibagi 4 bulan berapa hari itu hitungannya. Dan mereka nggak harus balikin duitnya, gue juga nggak ngerti deh. Mereka jadinya masih kayak punya duit banyak sekarang. Terus habis itu si Rosalind-nya ini, yang Constance Wu-nya ini, dia mau bikin buku tentang hustler, sophisticated gitu. Terus habis itu yang satu si J.Lo, yang aslinya si J.Lo ini, dia juga mau bikin, dia mau bikin buku juga. Terus habis itu dia juga
kayak katanya mau nge-sue, mau menuntut si J.Lo, soalnya dia bilang oh ini misrepresentation di acara TV-nya, di filmnya gitu. Soalnya katanya gue ini bukan penari EXOT, gue bukan stripper gitu katanya. Tapi sampai sekarang dia belum menuntut. Ya nggak tahu deh, I don't know. Pokoknya semuanya duit terus kayak udah dioperasi nggak jelas gitu banyak. Jadi mau jadi artis, selebritis. Iya, ya udah kayak gitu ceritanya hari ini. Gimana kalian suka atau enggak sama cerita kisah kriminal yang seperti ini yang nggak bunuh-bunuhan? Dan kalau kalian baru aja di sini, please like, please comment, please subscribe. Dan hari ini kita mau shout out ke Ashley Alexandria. Thank you so much for your support. Kamu selalu komen di channel kita. Dan Ashley juga suka cerita kisah kriminal juga, so you can check out her channel kalau kalian pada suka pengen tahu cerita kisah kriminal yang lain lagi. You go girl, semoga channel kamu sukses. Ya sudah, kayak gitu ceritanya. Kita bakal habisin ini offline. Gue sebenarnya udah mulai agak kenyang, tapi bisalah cayo. Alright, sampai ketemu lagi di sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Hai semuanya, balik lagi sama gue Eta Beta di Mukbang. Seneng lagi, balik lagi sama kalian. Kenapa? Gigi gue juga belum lihat ada lengkuas, Bo. Lengkuas? Lengkuas, iya lengkuas. Capek deh.